Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Tidak terasa kita sudah berpisah kurang lebih 5 bulan. Mulai dari bulan Maret sampai saat ini. Dan saat ini kita masih di bulan kemerdekaan. Oleh sebab itu firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, temanya tentang kemerdekaan dalam Kristus mengandung tanggung jawab. Firman Tuhan saat ini kita ambil di dalam Roma 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam nama Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari orang mati, dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan yang bagi Allah. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di pagi yang indah ini ya Bapa, kami kembali datang menghampiri tahta-Mu yang agung dan mulia. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Walaupun situasi saat ini sedang virus COVID-19 Tuhan sedang mewabah, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu jatuh tergeletak. Terima kasih banyak Bapa. Saat ini kami akan menutupi bulan kemerdekaan. Oleh sebab itu kami rindu Tuhan. Karena bangsa kami telah merdeka. Kami juga rindu supaya kami benar-benar mengisi kemerdekaan itu dengan hidup kami yang sudah diubahkan untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk negeri kami yang kami cintai. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami kembali mempersembahkan ibadah dari awal, pertengahan sampai akhir. Biarlah Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terpuji-pujilah nama-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita kembali membuka Galatia 5 ayat yang ke-13. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara-saudara, tadi saya sudah katakan firman Tuhan yang akan saya sampaikan temanya kemerdekaan dalam Kristus mengandung tanggung jawab. Saudara-saudara, berbicara tentang kemerdekaan dalam Kristus itu mengandung tanggung jawab. Maka dengan demikian setiap orang percaya kepada Tuhan mempunyai tanggung jawab yang melekat dengan kemerdekaan rohani yang Allah telah anugerahkan melalui Tuhan Yesus. Artinya, setelah kita dimerdekakan dari dosa di dalam Kristus, kita tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan dosa lagi. Karena di dalam Kristus kita bukan hamba dosa lagi. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada buah pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Roma 6 ayat 18 dan ayat yang ke-22. Saya kembali mengingatkan. Setelah kita dimerdekakan dari dosa, kita akan menjadi hamba Allah, bukan hamba dosa. Dan kita akan beroleh buah yang membawa kita kepada buah pengudusan. Dan kesudahannya ialah hidup yang kekal. Luar biasa, saudara. Saudara-saudara yang kekasih. Situasi dunia yang ada di sekeliling kita saat ini sungguh sangat memprihatinkan. Kenapa demikian? Karena orang dengan begitu mudah melakukan dosa. Bahkan pada waktu mereka melakukan dosa, itu dianggapnya sebagai hal yang biasa. Jadi berbuat dosa itu adalah hal yang biasa. Dan menurut mereka itu wajar. Contohnya bohong. Di zaman pandemi ini banyak sekali orang yang suka berbohong. Karena mereka tidak puas, akhirnya juga mereka mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Kata-kata yang kotor. Memaki orang lain dengan alasan karena orang tersebut telah menyakiti hatinya. Mereka beranggapan karena manusia tidak sempurna, maka manusia berbuat dosa itu wajar, tidak apa-apa.
korupsi pun tidak apa-apa. Saudara, belum lama ini ada peristiwa yang terjadi di Solo. Kalau saya tidak salah itu Jawa Tengah. Seorang teman rela membantai satu keluarga. Teman akrab, masih kerabat, membantai satu keluarga. Suami, istri, dan kedua anaknya. Dibantai hanya untuk melenyapkan harta benda dari temannya itu. Tega bukan? Mereka tidak berpikir kalau itu dosa. Yang penting aku dapat kekayaannya. Peduli amat. Mau dosa kek. Tidak masalah. Di zaman seperti saat ini. Karena kebutuhan HP sangat mendesak. Orang tua rela mencuri HP orang lain. Menurut mereka, karena kebutuhan. Jadi itu biasa. Bahkan melakukan seks bebas. Bukankah ada banyak anak-anak muda pranikah? Mereka sudah melakukan hubungan seks. Mereka tahu itu dosa. Tapi kami kan manusia yang tidak sempurna. Saya dengar dari seorang hamba Tuhan. Katanya seperti ini. Ada seorang mahasiswa yang mengambil S2. Sebenarnya tinggal tunggu penamatan saja atau wisuda saja. Ternyata dikatakan tidak lulus. Saya tanya kenapa? Apakah tesisnya sulit? Atau ada masalah biaya atau apa? Oh tidak, karena si mahasiswi ini sudah hamil besar. Bayangkan. Hidupnya saja katanya hamba Tuhan. Katanya hamba Tuhan. Tetapi rela menyerahkan barangnya sebelum diberkati. Wajarkah perbuatan seperti itu? Pernikahan sesama jenis untuk saat ini itu biasa. Perilaku LGBT dan lain-lain masih terus sampai saat ini. Saudara-saudara yang kekasih, kita, yaitu saudara dan saya sebagai anak Tuhan yang telah atau yang sudah dimerdekakan dari dosa. Dengar, hendaknya jangan kita mempergunakan kemerdekaan itu untuk kebebasan melakukan segala sesuatu yang akhirnya menjerumuskan kita di dalam perbuatan dosa. Ingat, mereka lupa bahwa
upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23 bagian A. Saudara-saudara, jangan menyalahgunakan anugerah Allah. Tuhan Yesus memang telah mengampuni seluruh dosa kita, yaitu dosa saudara dan saya. Namun hal ini jangan dijadikan alasan untuk mempermainkan anugerah keselamatan dan terus melakukan dosa. Sebab sesungguhnya setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-9. Dan jika orang percaya sengaja berbuat dosa setelah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa tersebut. Jadi, kalau kita sudah dimerdekakan dari dosa, jangan sengaja lagi berbuat dosa. Karena tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa tersebut. Karena Kristus hanya satu kali mati untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Ibrani 10 ayat 26. Saudara, kemerdekaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita yang notabene orang percaya yang mengaku diri anak-anaknya, seharusnya membuat kita lebih mengasihi Dia, lebih mengasihi sesama, dan hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, dan hidup untuk melayaninya. Hidup yang sudah ditebus hendaknya kita gunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, mari kita kembali. Saya mengajak saudara, mari kita kembali merenungkan tentang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas bukit Golgota. Apa yang Tuhan Yesus lakukan di bukit Golgota? Dia mati, tersalib di atas bukit itu dengan badan yang sudah babak belur, hanya untuk menebus dan menyelamatkan dosa-dosa kita, supaya kita dimerdekakan, kita dibebaskan dari dosa. Saudara perlu merenungkan betapa besar pengorbanan Kristus hanya untuk memerdekakan saudara. Oleh sebab itu, maukah kita menerima kemerdekaan dan keselamatan yang sudah disediakan Tuhan Yesus
kepada kita? Atau apakah selama ini kita telah menyia-nyiakan anugerah keselamatan itu atau kemerdekaan itu? Izinkan Roh Kudus saat ini juga menjamah dan mengubah hati saudara dan hati saya, untuk kita lebih mengasihi Dia dan lebih sungguh-sungguh mencintai Dia lebih dalam lagi. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita memeriksa diri kita. Bagaimana cara kita menggunakan kemerdekaan yang Tuhan telah berikan selama ini? Mari kita mengisi kemerdekaan ini dengan apa yang dapat kita lakukan. Ada 5 hal yang bisa kita lakukan. Jadilah murid-murid Yesus dan pengikut-pengikutnya yang setia. Setia akan firman-Nya. Ya, saya ulangi. Jadilah murid-murid Yesus dan menjadi pengikut-pengikutnya yang setia. Dan gemar akan firman-Nya. Itu yang pertama. Kalau saudara sudah menjadi murid-murid Kristus dan menjadi pengikut-pengikutnya yang setia, dan senantiasa firman Tuhan direnungkan siang dan malam, saudara tidak mungkin saudara bisa main-main lagi dengan dosa. Yang kedua, hayatilah kebenaran yang satu-satunya di dalam atau melalui pengorbanan diri Tuhan Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Yang ketiga, nyatakanlah dirimu yang telah beroleh pengampunan dari dosa dan telah berada di dalam lingkungan hidup yang kekal melalui di dalam dan oleh perbuatanmu sehari-hari. Hanya berbuahkan keadilan dan kebenaran sesuai dengan kehendak Allah. Sulit saudara? Ya, ini syarat yang ketiga. Nyatakanlah dirimu. Oh, saya ini orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Saya sudah mendapat pengampunan dari Tuhan Yesus. Saya saat ini sudah berada di dalam hidup yang kekal. Oleh sebab itu, dari dalam hidup saya, diri saya, perbuatan saya sehari-hari hanya membuahkan keadilan dan kebenaran sesuai dengan kehendak Allah. Maukah saudara? Yang keempat, jauhkanlah dirimu dari segala jenis godaan dosa. Ya, jangan sudah tahu itu dosa, malah tambah mendekat dan mendekat dan mendekat. Akhirnya terjerumus. Oleh sebab itu,
Kalau sudah tahu itu jahat, kita harus menjauh. Jauhkanlah dirimu dari segala godaan dosa. Orang lain berbuat dosa, saudara tidak usah ikut-ikutan. Saudara malah harus peringatkan mereka dan katakan kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Kok berbuat dosa tidak takut, saudara? Begitu kita mendengar COVID-19 telah masuk ke Indonesia, waduh, orang begitu takut. Wabah COVID-19 sudah menyerang banyak orang. Takut terinfeksi karena virus COVID-19 itu sangat-sangat menular, bahkan sangat mematikan. Dengar saja COVID sudah ketakutan, bahkan ada yang stres. Tapi kalau toh memang kena COVID ya kalau tidak bisa disembuhkan, ya mati ya. Ya mati secara jasmani. Tapi kok berbuat dosa itu enggak takut. Tadi saya sudah katakan upah dosa itulah maut. Tidak ada lagi. Pengorbanan Tuhan Yesus tidak bisa diulang lagi. Oleh sebab itu, kembali saya katakan, mau untuk jemaat yang masih muda, ataupun yang sudah lansia seperti saya, ataupun yang setengah baya, siapa saja bisa terjerumus ke dalam dosa. Oleh sebab itu, kalau sudah tahu-tahu dosa, matanya jangan dibuka lebar-lebar. Tapi dalam nama Yesus terus menjauh. Maka iblis akan lari. Tergopoh-gopoh. Ya. Apa saja sih yang mendatangkan dosa? Ya tadi saya sudah katakan dusta, dengki, iri hati, cemburu, munafik, dan lain-lain. Memang saudara, berkata-kata itu mudah. Tapi untuk mempraktikannya itu sulit. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Roh Kudus akan menolong dan akan memampukan dan menuntun kita hidup di jalan yang benar. Amin. Yang terakhir, biarlah Tuhan Yesus yang telah memerdekakan kita dan selalu memberkati dan membimbing kita ke arah hidup adil dan benar demi tercapainya kehidupan yang adil dan benar. Nah, dan makmur. Nah, saudara, inilah hal yang harus kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan negara kita. Kita harus membangun negara kita bersama NKRI demi kesejahteraan kita bersama. Ingat saudara, setiap firman yang kita amenkan, maka firman Tuhan itu akan hidup di dalam kehidupan kita secara nyata. Amin. Mari kita berdiam diri sejenak.
Biarlah Tuhan bekerja. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, ajarilah kami ya Bapa, untuk mempergunakan kebebasan yang Engkau berikan kepada kami dengan penuh tanggung jawab. Kami mau Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi untuk mengasihi dan melayani sesama kami. Terlebih-lebih lagi mengasihi Engkau dan melayani Engkau. Mampukan kami ya Bapa. Roh Kudus mampukan kami untuk dapat melakukannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan penebus kami yang hidup, yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Kami berdoa. Amin.